Nya, eh, saya mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mungkin teman-teman baru pertama kalinya bertemu dengan saya, sebagian di antaranya, karena beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang kemarin saya yang mewawancara sehingga sudah berjumpa. Ini kok saya jadi kelihatan gede banget karena view-nya speaker ya. Izin aku, ini aja. Baik. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya nyebut teman-teman ya, meskipun mungkin status teman-teman di sini adalah mahasiswa, tetapi selamat datang saya ucapkan pertama kali untuk teman-teman angkatan 4. Jadi kebetulan kami ini prodi pendidikan profesi psikolog sudah angkatan keempat. Nah, teman-teman ini adalah angkatan keempat kami. Angkatan satunya jumlahnya 79, angkatan 2 82, nih 83. Terus kemudian yang angkatan tiganya kemarin 53, ya 53. Terus kemudian yang teman-teman ini jumlahnya adalah 66. Beberapa sebagian diantaranya adalah alumni dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya, tapi sebagian yang lain mungkin dari universitas yang berbeda. Selamat, saya mewakili Kaprodi yang hari ini sebenarnya saya mengundang beliau dan juga Bu Dekan, tapi kebetulan Bu Dekan kecapean karena tadi ada tiga, kalau nggak salah tiga mahasiswa profesi angkatan satu yang sudah ujian kompetensi dengan HIMSI. Jadi Bu Dekan kebetulan adalah dosen pembimbingnya sehingga kecapean tadi saya telepon. Jadi beliau titip salam buat teman-teman semua, mengucapkan selamat datang di Prodi Pendidikan Profesi Psikolog. Kemudian Pak Kaprodi, Bapak Andi Matulesi, kebetulan sedang perjalanan ke Amerika, jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi next nanti dalam kesempatan yang berbeda, teman-teman akan segera bertemu dengan beliau. Hari ini selain menyambut dan mempersiapkan kalian untuk studi di prodi profesi psikologi, eh, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang prodi, artinya mengoverview kepada teman-teman tentang pendidikan, eh, program pendidikan profesi psikolog itu seperti apa, supaya teman-teman perlu mempersiapkan diri. Eh, dalam hal ini yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa perkuliahan yang diselenggarakan di prodi profesi psikolog ini tidak sama dengan model yang ada di S1 maupun S2. Jadi kalau di S1 atau S2 itu teman-teman bisa cuti, tapi kalau di program pendidikan ini teman-teman tidak bisa cuti, gitu ya. Jadi masa studinya adalah 1,5 tahun atau 3 semester dengan apa namanya, bukan bonus ya. Kalau bonus itu kan tidak bayar ya. Kalau misalnya perpanjangan ya, maksudnya kalaupun misalnya ada nggak selesainya dengan ujian atau nilai-nilai mata kuliah, maka teman-teman punya kesempatan perpanjangan studi itu hanya 1 semester. Jadi totalnya adalah 4 semester kalau misalnya molor. Tapi kami tidak berharap teman-teman molor. Jadi nanti teman-teman akan disodori surat perjanjian bermeterai ya yang menyatakan kesanggupan teman-teman untuk studi tepat waktu 3 semester. Ya, kalaupun ada post major tertentu yang menyebabkan teman-teman kemudian harus molor, itu bukan karena teman-teman memang berniat molor, ya, tapi karena situasi dan kondisi tertentu yang mungkin berkaitan dengan jadwal dari pemerintah atau mungkin jadwal HIMSI-nya gitu ya, karena ujian HIMSI itu kan bukan kita yang menentukan jadwal tetapi penguji gitu. Seperti itu. Baik, supaya tidak berpanjang-panjang, ini ada yang masih offline ya. Kok offline? Off cam.
Okem, mohon bisa menampilkan wajah cantik dan wajah gantengnya supaya saya mengenal lah satu persatu. Saya posisinya adalah koordinator prodi. Ya, jadi saya di lapangan adalah yang akan selalu bersentuhan dengan mahasiswa, yang akan selalu bersinggungan dengan mahasiswa. Lalu nanti ada tim, jadi kebetulan nggak semuanya hadir tim saya ya. Yang jadi operator ini namanya Mas Ali. Mas Ali nggak bisa menunjukkan wajah ya. Jadi kalau di prodi itu adminnya ada dua, yang pertama adalah Mas Ali ini, kemudian ada Mbak Raida, itu yang akan berdua ini yang mengawal teman-teman dari awal sampai akhir nanti. Lalu ada asisten, ini kebetulan beberapa asisten ada Mas Karisma gitu ya. Kemudian ada yang lain juga, nanti teman-teman juga akan berkenalan. Eh, saya akan memulai untuk overview. Nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan langsung angkat tangan saja. Nanti kalau enggak, ya nanti ada sesi tanya jawab di terakhir. Tapi kalau misalnya ada yang terlintas mau ditanyakan di tengah saya memberikan materi, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Baik, saya akan mulai. Oh, belum dibuka ininya slide-nya. Ini tadi tuh maaf ya, agak terlambat karena saya pikir tuh jam 7 jadwalnya. Ternyata kok setengah 7. Sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah? Tampak? Sudah. Sudah ya. Nah, kenapa judulnya ini? Jangan-jangan saya salah buka file. Tunggu, tunggu. Oke, baik. Jadi, teman-teman saya akan mulai dari sini. Ini gimana supaya ketok? Nah, ini. Baik. Nah, jadi program pendidikan profesi psikolog ini lahir karena adanya Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 yang membahas mengenai pendidikan dan layanan psikologi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi dan layanan psikologi karena kebutuhan di dalam masyarakat. Kemudian juga meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan psikologis masyarakat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada psikolog, klien, dan masyarakat. Jadi perlu saya jelaskan dulu kurikulum psikologi itu kan berubah-ubah ya sampai yang terakhir adalah yang kurikulum yang kemudian membuat S1 itu lulus dengan hanya 144 SKS dan di situ tidak punya kewenangan untuk melakukan assessment psikologi dan tidak mendapatkan gelar psikolog. Kalau dulu awal-awal itu beberapa dosen yang lulusan UGM, lulusan UNER itu mungkin langsung ya begitu S1 itu punya kewenangan untuk bisa melakukan assessment dan interpretasi tes, kemudian melakukan intervensi kepada klien. Kemudian undang-undangnya berubah lagi gitu ya. Berubah lagi itu tidak boleh langsung, tapi harus mengikuti semacam psikodiagnostik. Nah, demikian ini termasuk yang yang kurikulumnya waktu itu adalah ketika Bunikan lulus S1 itu harus kalau mau dapat surat izin praktek itu harus mengikuti semacam
pelatihan psikodiagnostik selama 1 minggu. Jadi modelnya kayak profesi begini, tetapi hanya 1 minggu, dan itu karena memang kami waktu S1 itu sudah dapat kayak praktikum itu sampai interpretasi. Nah, kalau teman-teman sekarang kan praktikum tidak sampai ke interpretasi ya, yang bawa klien yang sampai diinterpretasikan. Kemudian juga ada ujiannya, terus ada magangnya. Di S1 itu kami dulu ada magangnya yang langsung di perusahaan atau mungkin di sekolah kayak gitu zaman weekend dulu. Nah, kalau kemudian perkembangan selanjutnya setelah itu ada kurikulum baru lagi. Nah, di kurikulum yang baru itu pendidikan profesi setara dengan istilahnya itu tidak setara dengan S2 tapi masih kayak S1 plus sebutannya dulu. Nah, itu mirip dengan yang sekarang. Tapi prosesnya itu 2 tahun, bukan 1,5 tahun, tapi 2 tahun, sehingga magangnya juga sama, 3 bidang. Jadi 4 kalau nggak salah Bu Amanda itu 4. Bu Amanda itu angkatan yang itu S1 plus. Jadi ketika S1 tidak bisa langsung ngetes gitu ya, tidak bisa assessment, tidak bisa intervensi kecuali dia mengikuti program tambahan profesi namanya. Program tambahan profesi itu sifatnya seperti yang sekarang, tetapi tidak terintegrasi sebagus yang sekarang. Gitu ya, waktu itu namanya S1 plus dikelola oleh masing-masing fakultas, gitu ya, dikelola oleh masing-masing fakultas yang ada fakultas psikologi yang universitasnya memiliki fakultas psikologi. Terus kemudian berubah lagi menjadi yang setara dengan S2 ya, itu yang disebut dengan MAPRO terkenalnya, Magister Profesi. Jadi selain mendapat gelar profesi setara juga dengan S2. Nah, kemudian undang-undangnya berubah lagi dengan adanya Undang-Undang RI nomor 23 ini, berubah menjadi terpisah antara yang profesi sebagai psikolog dan profesi sebagai peneliti atau ilmuwan psikologi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, jadi mahasiswa psikologi S1 ya, itu levelnya adalah 6 di KKNI. Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia itu levelnya 6. Nah, ini disebut dengan sarjana psikologi. Ada 2 jalur yang teman-teman bisa ambil. Yang pertama adalah jalur profesi psikologi, ya, dan yang kedua adalah jalur sebagai ilmuwan psikologi. Kalau teman-teman mengambil jalur profesi, ada 3 jenjang profesi. Profesi psikolog umum, ya kalau di kedokteran itu dokter umum. Kemudian nanti ada profesi spesialis, ya kalau di kedokteran ya dokter spesialis gitu. Nanti ada lagi subspesialis. Nah, jenjang yang sekarang teman-teman masuk di prodi pendidikan profesi itu di posisi ini. Itu level kemampuannya adalah KKNI 7. Nah, di program profesi psikologi spesial sekarang ini psikolog umum, teman-teman punya kewenangan yang berbeda dengan psikolog yang spesialis. Nah, kalau psikolog spesialis ini yang dia intervensinya bisa sampai yang korektif, gitu ya, korektif. Tapi kalau yang psikolog umum hanya sampai kuratif. Jadi promotif, preventif, dan kuratif. Yang korektif itu dilakukan oleh spesialis. Apakah sekarang di Indonesia sudah ada untuk yang pendidikan spesialis? Sampai saat ini se-Indonesia Raya belum. Yang mendirikan untuk pendidikan profesi psikologi yang umum, ini juga masih terbatas. UNTAK adalah salah satu di antara 19 universitas yang dapat privilege untuk mendirikan pendidikan profesi psikolog umum. Kenapa? Karena kami dulu punya MAPRO. Nah, keuntungannya di situ. Jadi 19 universitas itu yang punya MAPRO, Magister Profesi, lalu kan beralih jenjang ya. Beralih nama prodi sehingga kemudian mendapat privilege. Kalau sekarang kemungkinan tahun ini juga banyak selain yang 19 itu sudah mulai mengajukan juga untuk pendirian profesi. Begitu. Nah, nanti teman-teman setelah jadi psikolog umum harapannya akan menjadi spesialis. Spesialis itu seperti apa, Bu? Yang misalnya kalau sekarang umum itu teman-teman harus menguasai 4 latar. Tapi kalau spesialis ini nanti spesifik. Jadi teman-teman misalnya hanya pengen menguasai yang
spesialis di pendidikan. Ya nggak apa-apa, nanti jadi spesialis pendidikan. Ya, lalu nanti yang subspesialis seperti apa? Ya, psikolog pendidikan anak khusus. Nah, misalnya anak yang ABK, khusus anak yang ABK, itu berarti Anda sudah mendapat yang subspesialis. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, ini pendidikan secara umum, kalau ini nanti subspesialis. Kalau yang latar tempat kerja, ya nanti jadi psikolog latar tempat kerja atau psikolog PIO, ya, psikologi industri organisasi gitu. Nah, itu nanti subspesialisnya apa? Misalnya subspesialisnya organisasi gitu. Ya. Jadi khusus yang untuk menangani organisasi, tidak menangani yang lain-lain, kasus-kasus organisasi saja. Itu contohnya seperti ini. Kalau yang kesehatan yang gimana? Misalnya kalau yang ini kan umum semuanya harus dikuasain semua latar. Nah, kalau yang di sini, kalau yang spesialis ya psikolog kesehatan, ya hanya kesehatan saja, tidak menguasai, tidak berpraktek untuk yang pendidikan, tidak berpraktek untuk yang tempat kerja, gitu ya. Ini kesehatan. Lalu yang subspesialisnya kalau kesehatan seperti apa? Misalnya kesehatan anak, ya, kesehatan lansia, misalnya begitu. Jadi khusus. Nah, terus nanti kalau teman-teman tidak mengambil jenjangnya ini, ya tapi nggak mungkin ya, teman ini kan sekarang sudah terdaftar di psikolog umum, berarti nggak mungkin nggak ngambil jalur yang ini ya, yang atas yang profesi. Tapi teman-temannya teman-teman, nah di luar sana yang tidak mengambil jalur profesi, bisa tetap mengambil jenjang peneliti atau dosen gitu ya, dengan asumsi sebagai seorang ilmuwan psikologi, maka teman-teman bisa mengambil S2. Ya, program S2 psikologi yang nanti akan lulus sebagai magister psikologi. Jenjang S2 psikologi itu ada dua, ya, sains dan terapan. Nah, yang sains itu biasanya boleh dengan latar belakang bukan psikologi. Tapi kalau yang terapan biasanya harus ya dari satunya psikologi. Lalu yang untuk program S3 lanjutan lagi ya, kalau mau jadi dosen sekarang nggak bisa berhenti di S2, harus ke S3. Nah, di S3 ini teman-teman KKNI-nya 9. Kalau yang level spesialis ini tadi levelnya 8 sama dengan yang S2. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu nah, tujuan program studi pendidikan profesi psikologi atau psikolog umum ini apa? Yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia profesional sebagai psikolog umum yang memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif, misalnya strengthening, promoting, developing, and building untuk mengembangkan potensi diri pengguna layanan psikologi serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis atau gangguan psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi guna meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna layanan psikologi. Jadi sangat jelas tujuan dari program studi ini adalah untuk memberikan bekal kepada mahasiswa ya, peserta didik ini ya, untuk nantinya sebagai seorang psikolog umum yang berwenang menjalankan pelayanan bersifat promotif, bersifat preventif, dan bersifat kuratif. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna layanan psikologi atau kesejahteraan psikologis dari masyarakat yang membutuhkan layanan psikologi. 3 aspek utama kompetensi yang dibidik di dalam program studi pendidikan profesi psikologi itu ada 3. Yang pertama, Anda akan dibekali assessment, ya, keterampilan kompetensi assessment, mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, kemudian intervensi, batasan-batasan intervensi yang diperbolehkan dalam kewenangan psikolog umum, mulai dari merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi, dan kemudian membuat laporan psikologi. Gitu ya. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan Prodi Pendidikan Profesi Psikolog. Nah, ada 12 capaian pembelajaran. Anda kalau lihat baik-baik di sini, ini ada yang bersifat sikap,
ada yang bersifat pengetahuan umum atau keterampilan umum, dan ada yang bersifat keterampilan khusus. Nah, kalau yang bersifat keterampilan umum ini berkaitan dengan pengetahuan dan teori. Sementara yang bersifat keterampilan khusus ini berkaitan dengan assessment, intervensi, dan tulisan laporan tadi. Ini struktur kurikulum di Untak ya, di prodi pendidikan profesinya Untak. Yang pertama, semester 1 itu akan terdiri dari 4 mata kuliah. Ya, 4 mata kuliah. Kemudian di semester 2 ada 2 mata kuliah, dan di semester 3 2 mata kuliah. Mata kuliah yang di semester 2 dan mata kuliah di semester 3 itu tidak duduk manis di kelas, tetapi teman-teman akan magang di 4 latar layanan. Jadi yang semester 2 di 2 latar layanan, di semester 3 2 latar layanan. Saya jelaskan untuk semester 1 dulu. Beban totalnya dari 3 semester ini adalah 36 SKS, di mana semester 1 yang terdiri dari 4 mata kuliah nanti, jangan kaget, ini akan terdiri dari materi perkuliahan yang sangat banyak, yang hampir tidak bisa membuat teman-teman itu liburan ya, karena memang sangat padat, harus selesai dalam 1 semester, sementara materinya yang diberikan itu banyak. Makanya kalau di kami itu ada matrikulasi, karena sebagian besar dari teman-teman yang bukan lulusan dari Untak mungkin tidak pernah mendapatkan praktikum ya, praktikum penggunaan alat tes atau praktikum assessment gitu, maupun intervensi, sehingga kita perlu menyamakan persepsi dulu, sehingga pada saat semester 1 nanti teman-teman masuk ke materi teori dan praktikum assessment dan teori praktikum intervensi, teman-teman nggak kaget. Karena begitu mata kuliah sudah berjalan, itu sudah sampai ke tataran langsung interpretasi dan blind case. Jadi menangani kasus, tapi kasusnya sifatnya blind case. Ada praktikumnya, begitu. Ya, baik. Untuk kode etik itu ada 2 SKS, kemudian teori dan praktikum assessment psikologi dengan 4 latar itu ada 4 SKS, kemudian teori dan praktikum intervensi psikologi itu juga 4 SKS. Kemudian untuk penulisan laporan psikologi ada 2 SKS, jadi totalnya semester 1 teman-teman akan 12 SKS, dan di semester 2 masing-masing tempat latar layanan, pendidikan, dan tempat kerja adalah 6. Sehingga totalnya juga 12 SKS, dan di semester 3 untuk latar kesehatan dan latar komunitas juga masing-masing 6, sehingga totalnya juga 12 SKS. Nah, total akhir nanti teman-teman lulus itu dengan 36 SKS. Nah, ini bahan kajiannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahan kajiannya sangat-sangat padat. Ada yang 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan untuk bahan kode etik. Dari 2 SKS itu ada totalnya adalah 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS gitu ya, tetap ada UTS dan UAS ya teman-teman. Ada 10 materi dasar yang akan diberikan. Mungkin sebagian di antaranya teman-teman sudah dapat waktu S1, tetapi pada saat di profesi ini lebih dimantapkan lagi, karena nanti teman-teman saat ujian kompetensi dengan HIMSI itu akan diuji juga pengetahuan dan kemampuan untuk memahami kode etik itu seperti apa gitu ya. Bukan sekedar pengetahuan sih, tetapi lebih kepada bagaimana mengimplementasikan gitu kode etik psikologi di dalam penanganan pelayanan terhadap masyarakat itu seperti apa gitu. Kemudian untuk bahan kajiannya praktik penulisan pelaporan ini lingkup materinya adalah meliputi 4 latar. Jadi nanti akan ada cara penulisan laporan untuk latar pendidikan, latar tempat kerja, latar kesehatan, dan latar komunitas. Secara prinsip itu bentuknya
formatnya itu kurang lebih sama, tetapi akan spesifik karena masing-masing menuntut jenis kasus yang berbeda. Nah, eh, itu ada 8, 8 materi. Di prinsip umum itu baru dijelaskan overview-nya begitu. Nanti ada praktiknya. Jadi teman-teman akan diberikan blind case. Jadi semua sifatnya nanti tugas ya. Jadi teman-teman kuliahnya bertemu dengan dosen, tapi nanti ada tugas yang harus dikerjakan di balik layar. Artinya tidak di kelas gitu ya. Itu nanti dibahas gitu ya, dipresentasikan dan dibahas pada pertemuan yang praktikum atau yang pertemuan berikutnya. Begitu. Jadi di sini untuk perkuliahan kode etik akan dilakukan secara online, tapi ada beberapa yang mungkin nanti akan berbentuk offline karena supaya teman-teman bisa mensimulasikan begitu ya bersama dosen yang mengampu. Kemudian kalau yang penulisan pelaporan itu online, teorinya, prinsip umumnya itu online, tetapi praktikumnya, praktik penulisannya itu offline. Jadi nanti teman-teman akan diberikan tadi yang saya bilang blind case gitu ya dengan data-data gitu ya. Kemudian teman-teman diberi waktu untuk menulis, lalu nanti praktikumnya teman-teman presentasi dan dikomentari tulisan laporannya itu. Gitu. Nah, pedoman penulisan laporan LP3U itu ada di sini, di SK P2TPI nomor 045, ini yang setara seluruh Indonesia menggunakan pedoman ini, tetapi di fakultas, di prodi profesi psikolog itu kami membuat buku panduan sendiri. Nah ini buku panduannya bisa diklik di sini. Nanti teman-teman akan saya berikan materi ini sehingga nanti untuk penulisan ini teman-teman sudah bisa lihat di sini ya. Baik. Lalu untuk yang teori dan praktik asesmen psikologi, ini 4 SKS, ini adalah teori, jadi teman-teman akan diberikan banyak sekali teori, misalnya di sini jenis asesmen yang akan dipelajari ya, wawancara dan observasi ini pasti, karena ini adalah yang paling mendasar dan yang paling boleh dilakukan oleh psikolog umum. Kalau tes itu hanya tes tertentu yang boleh, ya, tapi ada tes-tes yang tidak diberikan dan tidak diperbolehkan untuk dikuasai di psikolog umum. Nah, tes kecerdasan yang kami berikan nanti teman-teman akan dapat Wechsler, WISE maupun ISC, kemudian ada CFIT dan IST. Kemudian untuk tes kepribadian teman-teman nanti akan dapat 16 PF, kemudian Papikostik, Kraepelin, Pauli, kemudian Warteg, Grafis. Grafis itu lengkap, itu terus apa lagi ya? Itu. Kemudian ada kuesioner-kuesioner atau screening test gitu ya, kita nyebutnya screening test itu misalnya nanti DAS, kemudian UDAS, kemudian CBCL, PSMS, dan lain sebagainya. Ya, jadi diantaranya. Kemudian struktur perkuliahannya, 4 SKS itu terbagi dari 1 SKS untuk teori, di mana itu nanti perkuliahannya setiap hari, gitu ya. Secara online yang untuk teori, tapi ada praktikum yang sifatnya offline dan itu tidak boleh tidak hadir. Kalau kemudian teman-teman tidak hadir, nanti ada logbooknya ya, itu teman-teman harus mengganti. Nah, menggantinya tidak bisa di hari Sabtu atau Minggu, karena Sabtu dan Minggunya itu akan dipakai untuk yang resminya, ya, resminya perkuliahan yang praktikum. Jadi teman-teman boleh mengganti di hari kerja, tetapi tidak bisa hanya 1 orang. Jadi harus misalnya ada 3 orang begitu ya berbarengan, tidak boleh 1 orang hari Senin, yang 1 orang lagi Selasa, yang 1 orang lagi Rebo, itu tidak boleh. Jadi harus jadi 1 gitu. Nanti jadi kalau misalnya tidak hadir di minggu ini sama minggu depan tuh orangnya beda. Minggu ini misalnya si A nggak hadir, nanti minggu depan yang nggak hadir si B gitu ya. Tapi materinya berbeda. Nah ini janjian aja jadi 1 hari jam berapa latihan praktikum bareng untuk materi itu gitu ya, karena nanti berkaitan dengan peminjaman alat untuk praktikum dan yang jaga praktikum itu asisten lab itu juga harus dikondisikan gitu. Nah,
Jadi satu SKS itu setara dengan 45 jam. Jadi nanti 45 jam akan di breakdown menjadi beberapa materi. Nah, kurang lebih setiap perkuliahan online tatap mukanya adalah 3 jam maksimalnya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah 2 jam 45 menit. Tapi biasanya ya 3 jam lah paling gampang. Ya bahkan teman-teman tuh kalau lagi asik tuh angkatan 2 yang saya ingat saya tuh agresif ya angkatan 2 itu memang. Itu saya pernah kuliah itu sampai jam 11 lebih. Mereka masih belum mau berhenti karena masih asik diskusi. Gitu ya. Sampai saya bilang, sudah berhenti dulu besok besok minggu depan ketemu lagi untuk mata kuliah yang berbeda. Jadi tolong dengan ketemu dengan saya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya silakan dicatat nanti disampaikan lewat WA. Karena ini sudah jam sekian, 11 lebih waktu itu, karena harus diskusi. Terus kemudian yang 3 SKS-nya ini untuk praktikum, dan ini praktikumnya sifatnya role play. Tidak ada peminjaman alat untuk keluar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pinjam alat, tidak boleh dibawa keluar lab. Bolehnya adalah teman-teman minjem untuk bersama-sama ngerjain tugasnya di lab. Nah, kalau teman-teman butuh waktu seperti itu, nanti silahkan disampaikan ke Bu Niken. Bu Niken akan atur jadwalnya supaya tidak bertabrakan. Karena lab itu juga dipakai untuk S1. Ya, jadi kita ini memanfaatkan waktu sampai dengan UTS untuk praktikum-praktikum yang membutuhkan tempat lab. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk teori dan praktek intervensi psikologi. Ini 4 SKS juga, ya, kurang lebih materi yang dipelajari, intervensinya yang boleh untuk psikolog umum adalah psikoedukasi, konseling, PFA, modifikasi, coaching and mentoring, pelatihan, learning management system, individual education program, seleksi and potential review, dan intervensi komunitas. Sementara struktur perkuliahannya kurang lebih sama dengan yang assessment, ya. Disampaikan secara online untuk teorinya dan praktikumnya sifatnya offline dan tidak boleh izin, ya. Oke, baik. Lanjut untuk yang LP3U atau layanan psikologi profesi psikolog umum atau yang magangnya gitu ya, teman-teman. Ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan implementasi konsep dan teori yang sudah dipelajari secara teori untuk menjadikan mahasiswa itu terampil memberikan layanan psikologi di bawah pengawasan. Jadi nanti pada saat praktek LP3U, teman-teman itu akan mendaftar gitu ya, tempat magangnya, dan di tempat magang itu harus ada supervisor eksternal, kita nyebutnya ya, supervisor eksternal yang psikolog. Nah, kalau nggak ada, gimana Bu? Boleh mendaftarkan untuk diberi oleh fakultas. Jadi, tapi tidak bisa kalau semuanya mendaftar di kami, karena jumlah alumni yang bisa membantu juga terbatas, ya. Nanti teman-teman akan dapat 2 supervisor eksternal dan internal. Yang internal itu adalah pembimbing, dosen, gitu ya. Yang satunya tadi yang eksternal itu yang ada di lapangan yang akan membimbing teman-teman lebih intens dibanding pembimbing, gitu kan? Di setiap latar layanan. Kemudian pelaksanaannya itu 6 SKS itu sama dengan kurang lebih 270 jam. Jadi pokoknya kalau di total dari 4 latar layanan itu harus menjadi 1000 jam. Jadi kurang lebih adalah 270 jam, kurang lebihnya ya. Nanti teman-teman akan mengalami pembekalan dari 270 jam itu, 25 jamnya dipakai untuk pembekalan, lalu sisanya adalah 245 jam itu untuk bimbingan dan praktik di tempat kerja, di tempat LP3U, di tempat LP3U, di mana teman-teman harus melihat porsinya bahwa 245 jam itu termasuk dengan pembekalan ini ya. Jadi total 270, 40%-nya harus klien kontak dan 60%-nya harus non-klien kontak. Jadi nggak boleh kebalik ya. Atau malah kurang dari 40%. Itu tidak diperbolehkan. Itu ya, walaupun 1000 jam, tetapi 40%-nya itu nggak klien kontak. Artinya cuma 25% yang klien kontak. Itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk ujian. Jadi sebelum ujian nanti harus dicek oleh dosen pembimbingnya.
Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam LP3U itu teman-teman akan harus membuat semacam logbook ya, bukan semacam ya, memang logbook gitu ya, yang mencatat jam teman-teman selama magang dan kegiatannya magangnya apa aja. Untuk kemudian nanti dicek itu sudah mencakup 40% client contact atau belum. Nah, supaya teman-teman itu tadi yang saya sampaikan ini untuk semua yang sifatnya perkuliahan. Nah, karena yang masuk di prodi profesi psikologi ini di UNTAP itu tidak semuanya mendapatkan praktikum ya. Maka kami membuat matrikulasi. Ini kayak 0 SKS, tapi bukan berarti boleh diremehkan dan boleh nggak hadir. Tidak. Justru matrikulasi ini menjadi landasan penting untuk teman-teman bisa masuk ke perkuliahan. Karena sekali saja teman-teman tidak hadir di dalam matrikulasi, maka akan ketinggalan proses administrasi alat tes, ya, itu pertama, proses administrasi alat tes, sehingga pada saat perkuliahan teman-teman akan keteteran karena di perkuliahan sudah langsung nanti menginterpretasi, ya, membuat interpretasi. Jadi scoring dan administrasinya itu penyajian dan scoring itu disajikan di saat matrikulasi. Nah, teman-teman akan dapat di situ. Tapi nanti di perkuliahan teman-teman sudah interpretasi dan sudah dapat blind case. Jadi untuk tugas-tugasnya. Jadi harus ditangani seperti apa itu di perkuliahan. Jadi nyambung gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak hadir di matrikulasi, ya ruginya itu banyak. Meskipun di sini tidak ada SKS-nya, gitu ya. Tapi ada absensi kehadiran, presensi kehadiran itu ada. Dan di akhir matrikulasi kami menyelenggarakan tes untuk melihat teman-teman ini sudah cukup memahami atau tidak, ya. Kalau nilainya masih kurang, ya nanti akan diminta untuk tes ulang, ya, gitu ya, untuk mendapatkan skor yang jadi minimal skornya seperti apa, gitu. Nah, untuk matrikulasi ini sebenarnya idealnya adalah dilaksanakan dalam 2 bulan. Tetapi selama ini, gitu ya, selama ini selalu tidak cukup waktu kalau diberikan dalam 2 bulan karena proses penerimaan mahasiswa baru itu baru berakhir di kayak kemarin teman-teman di Juli ya, Juli akhir itu kan baru selesai, gitu ya. Jadi nggak nutut kalau kemudian dilaksanakan dalam 2 bulan sehingga dari materi 2 bulan ini dipadatkan menjadi materi dalam 1 bulan. Nah, ini kurang lebih materi-materinya yang akan teman-teman dapat dan sifatnya mulai dari penyajian sampai scoring. Begitu. Nah, ini untuk yang LP3U tadi teman-teman. Nah, LP3U penjelasannya teman-teman harus menyelesaikan 2 kasus di tempat kerja, 2 kasus di pendidikan, 2 kasus di kesehatan, dan 1 kasus di komunitas. Sehingga totalnya adalah 7 kasus. Di tempat kerja, teman-teman kasusnya boleh dua-duanya kasus individu atau 1 kasus individu dan 1 kasus kelompok atau kasus satunya seleksi atau potensial review. Gitu. Kalau untuk yang pendidikan, 1 kasus individu dan 1 kasus kelompok itu sifatnya wajib. Ya. Kemudian yang kesehatan itu kasus individu dua-duanya atau satunya lagi adalah kasus couples atau pasangan. Misalnya calon pengantin atau suami istri begitu. Kemudian untuk kasus komunitas, 1 kasus komunitas. Nanti akan setiap kali teman-teman mau masuk ke semester 2 itu ada pembekalan. Pembekalannya adalah meliputi 2 tempat latar ini. Nanti teman-teman mendaftarkan, boleh mendaftarkan mau pendidikannya dulu, mau tempat kerjanya dulu, boleh semester 2, silakan. Nanti di change di tengah semester. Gitu ya. Nah, kurang lebih kalau memberikan hitung, untuk magangnya itu kan 1 tempat latar layanan itu kan 270 jam. Kalau itu dihitung dalam satuan hari, itu kurang lebih 45 hari. 45 hari itu dengan asumsi 1 harinya adalah 8 jam.
Jadi kalau teman-teman satu hari cuma 4 sampai 5 jam ya silakan dihitung sendiri. Berarti 70 dibagi 4 atau 5 itu akan berapa hari? Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, 45 hari itu ya kurang lebih 1,5 bulan itu sudah termasuk pembekalan dan pembimbingan laporan dan ujiannya. Harusnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ujian ujian eh, sorry, ini bukan ujian pra, harusnya ujian case-con ya. Case conference-nya itu teman-teman akan diuji kasusnya. Lalu setelah itu di akhir semester itu akan ada ujian pra. Ujian pra-nya itu mencakup 2 latar. Jadi bukan 1 latar tapi 2 latar. Nah, kalau ujian pra kompetensi itu berarti teman-teman akan diuji kompetensinya, bukan kasusnya. Ya, tapi kasus akan tetap mengiringi dan laporan tetap harus lengkap dulu. Nah, yang dimaksud dengan latar layanan itu apa sih? Latar layanan itu adalah tempat, gitu ya, tempat di mana mahasiswa berpraktik itu namanya latar layanan. Ya, di dalam latar layanan itu teman-teman boleh milih sendiri, boleh ikut prodi. Artinya prodi punya sejumlah tempat yang sudah dipakai kakak-kakak kelas dulu, gitu ya, dan sudah ada MOU. Setiap tempat harus ber-MOU. Ber-MOA, bukan ber-MOU, MOA. Jadi harus ada perjanjian dengan prodi. Ya. Kemudian mereka wajib menyediakan supervisor administrasi. Nah, kalau ada yang psikolognya bisa ditunjuk oleh tempat magang itu untuk membimbing teman-teman selama proses magang di sana. Nah, kewajiban teman-teman selama proses LP3U berlangsung adalah harus melakukan pembimbingan dan penulisan laporan. Pembimbingan boleh dilakukan minimal 3 kali. Nah, artinya yang 3 kali ini sifatnya wajib. Yang sisanya itu lebih baik dilakukan. Jadi apa? Makro ya. Kalau lebih baik tidak dilakukan kalau makro. Kalau ini lebih baik dilakukan gitu ya untuk memantapkan gitu ya laporan dan penanganan kasusnya sudah di jalur yang benar lah kira-kira dipastikan seperti itu. Wajib 3 kalinya ini minimal 1 kali ketika dosen datang ke lembaga atau instansi untuk supervisi atau sekaligus melaksanakan case conference kasus yang utama. Jadi itu sifatnya wajib. Ya. Dosen hadir di tempat LP3U mahasiswa untuk melaksanakan case conference. Case conference itu kayak seminar kasus, jadi teman-teman akan mempresentasikan kasusnya, kemudian akan dinilai oleh pembimbing. Ya, tentu saja sebelumnya berarti kan sudah ada proses bimbingan ya dengan pembimbing. Kemudian 1 kali lagi bisa dilakukan di kampus saat teman-teman melakukan pembimbingan ya, proses untuk kasus kedua atau ya sebelum kasus pertama tadi gitu ya. Kemudian 1 kali lagi ini saat menyusun laporan. Itu minimal sekali. Kalau jangan tiba-tiba datang ke pembimbing itu hanya ketika sudah selesai laporan terus mau ujian Keskon atau mau ujian pra terus baru pembimbingnya disodorin laporan suruh ACC. Nggak bisa. Jadi prosesnya harus benar karena setiap tindakan itu harus di bawah supervisi, harus di bawah pengawasan. Kira-kira seperti itu. Nah, selebihnya teman-teman bisa atur sendiri dengan pembimbing itu akan mau bertemu setiap hari apa menggunakan Zoom. Ya, kalau misalnya teman-teman pembimbing yang saya nggak mau Zoom, saya maunya kalian datang ke kampus ya, monggo silakan diatur, gitu ya. Intinya proses bimbingan ini tidak bisa hanya mengandalkan 3 kali. Ya, sebaiknya lebih daripada itu. Dan ada aturan di mana setiap kali proses mohon logbooknya dibawa, dicatat gitu. Kalau misalnya takut nanti salah ya tidak usah tanda tangan dulu, tetapi kegiatannya dicatat begitu ya. Kemudian nanti pembimbingnya menandatangan setelah misalnya direkap tiap seminggu sekali direkap teman-teman. Misalnya contohnya gitu. Dan tanda tangan di logbook itu harus tanda tangan basah, tidak boleh virtual. Ya.
Kemudian jam praktiknya harus mencakup ini tadi ya, minimal 40% dan untuk client contact dan 60% yang non-client contact gitu. Terus yang perlu oh nanti aja ini ya, untuk ruang lingkup ya, saya bahas ruang lingkup dulu. Ruang lingkupnya variasi kasus itu harus ada. Jadi nggak boleh di pendidikan, tempat kerja, kesehatan, komunitas, semuanya promotif, nggak boleh. Atau semuanya preventif, juga nggak boleh. Semuanya kuratif, juga nggak boleh. Jadi harus ada variatif nih. Misalnya, di pendidikan kasus satu itu preventif, kasus duanya kuratif, atau kasus kelompoknya kuratif, gitu misalnya. Nanti di tempat kerja, itu promotif sama kuratif. Nanti di komunitas, kesehatan, preventif, kuratif. Lalu di komunitas itu mau promotif, preventif, kuratif dapat semua misalnya satu kasus tapi dapat semua. Nah itu juga sangat dimungkinkan seperti itu. Bukan harus dimungkinkan, bukan sangat, tapi harus dimungkinkan seperti itu. Ada variasi kasus. Nah penekanan pada latar layanan itu eh, penekanan lebih pada layanan yang diberikan, jadi bukan pada konteks individu atau kelompoknya. Jadi di sini tuh maksudnya teman-teman yang penting tuh memberikan layanan, tapi di prodi punya aturan, ya, punya aturannya gini. Nanti di kesehatan teman-teman tidak boleh hanya individu, ya, boleh dua individu boleh, tapi dimungkin kalau misalnya dimungkinkan ada couple, silakan, itu jauh lebih baik. Terus kemudian di pendidikan satu kasus individu dan satu kasus lagi kelompok. Kalau di tempat kerja itu dua-duanya boleh kelompok, atau satu kelompok satu. Kok dua-duanya harus kelompok. Dua-duanya kalau tempat kerja itu individu. Kalau misalnya satu individu satu kelompok boleh juga, tapi kadang-kadang yang banyak terjadi itu tempat kerja kasus kelompoknya nggak banyak gitu ya. Itu sehingga kondisi itu membuat kami membuat kebijakan bahwa kalau di tempat kerja itu boleh satunya kasus potensial review atau seleksi, satunya kasus individu. Kemudian kalau di layanan komunitas itu bukan kelompok atau individu tetapi komunitasnya. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi setelah ini. Nah, standar layanannya, latar layanan ini ya, pertama harus ada kerjasama, tadi yang saya sampaikan, MOA. Nah, MOA-nya dari mana? Dari prodi. Nanti teman-teman begitu mendaftar, penjajakan ke tempat LT3 itu, kan dibekali dengan proposal. Kalau tempat itu belum pernah MOU ya, dibekali proposal, dibekali MOU gitu ya, surat gitu ya. Jadi teman-teman bukan buat sendiri-sendiri, enggak, semuanya dikoordinir oleh prodi. Nanti setelah itu mereka meng-ACC iya gitu ya, tapi proses berjalan teman-teman magang MOA-nya diminta untuk disahkan gitu ya, ditandatanganin oleh masing-masing pejabat yang ada di tempat magang dan di dekan. Kemudian sebaiknya gitu tempat magangnya itu sudah memiliki supervisor psikolog ya, yang akan mengawasi selama proses teman-teman magang di sana. Jika tidak tersedia, prodi akan menyediakan. Cuman ya tadi saya sampaikan itu jumlahnya juga terbatas alumni kami yang bisa. Karena persyaratannya adalah minimal sudah berpraktek 2 tahun. Kalau yang belum 2 tahun banyak gitu ya. Tapi yang sudah berpraktek minimal 2 tahun itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya ada administrator atau SPB administrator, ini yang akan mengatur penjadwalan teman-teman dengan klien, bagi kasus, dan lain-lain. Misalnya kepala puskesmas, guru DP, manajer HRD, ketua komunitas, dan lain sebagainya. Nah, ini satu tempat magang itu hanya boleh 5 mahasiswa, tidak boleh lebih karena kasusnya nanti nggak berebut ya nanti ya, berebut kasus itu kan nggak banyak satu tempat itu soalnya kasusnya, jadi kesulitan nanti teman-teman kalau lebih dari ini. Jadi nanti dibagi. Terus gimana caranya demikian membagi ya, nanti kalau kan pendaftar itu kan ada jamnya, yang jamnya misalnya ada 6 orang gitu ya, yang jamnya paling lambat ya, mohon maaf nanti pasti dihubungi gitu. Ini tempatnya udah penuh, kamu harus cari tempat lain kayak gitu ya. Nanti pada saat mendaftar itu tiap mahasiswa meskipun satu tempat yang sama ya, tapi tiap mahasiswa harus daftar.
bukan diwakili, tidak ya. Kemudian ada ketersediaan pengguna layanan psikologi yang beragam. Jadi kasusnya di dalam situ juga harus beragam, ada promotif, preventif, dan kuratif. Tidak hanya promotif tok, tidak hanya preventif tok. Nah, fokus layanan ini, fokus latar layanan itu adalah untuk kesehatan berkaitan dengan kesehatan mental, mencapai optimalisasi kesejahteraan fisik, mental, sosial. Ada individu atau kelompok. Kalau di pendidikan adalah mencapai optimalisasi potensi aspek perkembangan, fisik, motorik, kognitif, dan sosial emosional dari peserta didik, individu atau kelompok. Kalau tempat kerja berkaitan dengan solusi meningkatkan kesejahteraan atau well-being di dalam organisasi yang mendukung performa mereka. Kalau komunitas berkaitan dengan pemberdayaan psikologis, ya, untuk mencapai kesejahteraan personal, relasional, dan kolektif. Jadi, intinya untuk fokus latar layanan, kasusnya adalah kasus yang normal bermasalah. Jadi yang sudah masuk kayak misalnya disleksia atau kalau yang pendidikan tahu itu pendidikan ya, depresi kalau tempat kerja, kesehatan misalnya, depresi itu sudah tidak bisa ditangani oleh mahasiswa yang akan ngambil di prodi psikolog umum ini, pendidikan profesi psikolog umum itu tidak bisa. Jadi ada batasan-batasannya ya. Nah, kompetensi asesmen itu meliputi apa aja? Ini, mulai menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan metodenya, gitu ya, melakukan administrasinya, mengintegrasi datanya, membuat kesimpulan. Itu semuanya adalah bagian dari kompetensi asesmen yang akan teman-teman wajib kuasai pada saat magang. Nah, asesmennya apa aja? Nah, ini masing-masingnya ya, yang boleh. Nah, ini yang daftar yang boleh. Saya sudah bacakan satu-satu, teman-teman nanti baca sendiri. Kemudian kalau kompetensi intervensi meliputi apa? Mulai dari perencanaan, implementasi, sampai pengevaluasi. Nah, apa saja untuk promotif? Contohnya, kalau kesehatan psikoedukasi, di pendidikan juga psikoedukasi, di tempat kerja juga ada psikoedukasi, di komunitas juga psikoedukasi. Jadi promotif itu psikoedukasi bisa dilakukan di semua latar layanan, ya. Kalau di pendidikan ada tambahan itu individual educational program, kemudian mentoring, coaching. Kalau di tempat kerja ada learning management system, ya. Kalau di komunitas itu bisa misalnya bentuknya penyuluhan, webinar, seminar. Kalau untuk preventif, ini masih juga masuk psikoedukasi juga bisa dalam bentuk preventif ya, untuk kesehatan, pendidikan, kalau dan komunitas. Kalau tempat kerja bisa bentuknya training, dan seleksi dan potensial review. Konseling itu juga bisa untuk kesehatan dan pendidikan. Konseling juga bisa di komunitas. Ini contohnya. Kemudian untuk yang kuratif, nah misalnya konseling, motivational, interview, modifikasi perilaku, stabilitas emosi, PFA, teknik relaksasi itu masih diperbolehkan untuk kesehatan. Kalau di pendidikan bisa konseling individu, kelompok, rekomendasi pada sistem, misalnya begitu. Kalau konseling kerja untuk tempat kerja bisa, kemudian komunitas bentuknya bisa sistem relasional atau kelompok. Misalnya peningkatan kasus HIV, peningkatan kasus bunuh diri, ya itu penanganan untuk kasus-kasus HIV, kasus-kasus bunuh diri, ya, tawuran, bullying. Gitu. Nah, tempatnya meliputi apa, Bu? Kalau di kasus kesehatan, misalnya boleh di klinik, ya, klinik, rumah sakit, puskesmas, ya, atau biro atau badan konseling mahasiswa, ya, kalau di universitas boleh, pusat rehabilitasi narkoba boleh, ya itu untuk kesehatan. Kalau yang di pendidikan, misalnya PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal ya, kemudian bimbel boleh. Yang nggak boleh itu kalau pendidikan adalah homeschooling, itu nggak boleh. Kemudian karena apa? Kasusnya sedikit. Nah, percuma kalau teman-teman di situ nanti nggak bisa dapat yang maksimal gitu ya. Kemudian tempat kerja ini meliputi industri atau organisasi profit, bisa BUMN, PMA, PMDN, UMKM itu boleh.
tapi berbadan hukum, ya, bukan UMKM asal UMKM, ya, buka warung itu nggak boleh, ya. Kemudian buka warung nggak ada ini badan usahanya itu nggak boleh, ya. Warung kopi kecil di teras rumah itu nggak bisa, ya, meskipun itu UMKM, ya. Kemudian organisasi non-profit seperti NGO, NPO, yayasan atau instansi pemerintah boleh. Komunitas ini misalnya kelompok masyarakat berbasis wilayah, misalnya di kampung, di dusun, di desa, misalnya ada suku tertentu gitu ya. Kalau di Kalimantan itu di Jambi itu ada suku apa kemarin itu namanya lupa saya. Itu dia eh, pet- petani apa ya petani rotan. Jadi mereka itu menjual rotan, gitu ya. Dan letaknya itu di tengah hutan gitu. Nah, terus kemudian ada juga misalnya teman-teman Karang Taruna, nah itu bisa jadi komunitas. Remaja masjid itu komunitas bisa. Kemudian relasi karena persamaan minat atau hobi, misalnya eh, komunitas Harley Davidson, Lions Club, nah itu bisa. Ya, kemudian misalnya berkaitan dengan isu, penggiat isu anak jalanan, ya. Kemudian apa yang peduli pada komunitas peduli kekerasan seksual misalnya gitu ya, peduli penyalahgunaan narkoba misalnya begitu, ada NGO, NPO, yayasan itu juga disebutkan. Untuk tempat latar layanan ini teman-teman kalau memilih tempat latar layanannya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, maka teman-teman tidak perlu menanggung biaya untuk dosen supervisi atau supervisor eksternal supervisi ke tempat teman-teman. Tapi kalau teman-teman, misalnya nih, teman-teman dari Lombok, kayak mahasiswanya pendidikan itu ada yang dari Lombok. Terus dia ini magangnya LP3U-nya di Lombok, pulang balik. Jadi waktu yang semester 1 itu full dia di Surabaya. Tapi begitu yang semester 2 dia balik pulang ke Lombok. Nah, itu magangnya di sana. Maka Buniken harus supervisi ke sana minimal 1 kali itu pada saat Keskon tadi. Nah, biasanya Buniken gandengin kan harus supervisi, harus Keskon dua. Nah, biasanya kalau supaya nggak 2 kali bolak-balik ke sana kan mahal. Itu teman-teman harus nanggung masalahnya. Jadi kalau teman-teman ngadain di luar Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu teman-teman punya kewajiban menanggung biayanya. Dan ini sudah di SK-kan. Ya, jadi nanti teman-teman harus nanggung dosennya datang ke situ. Jadi kalau ada yang dari Ponorogo misalnya, itu wajib teman-teman datangkan dosennya ke Ponorogo. Nah, supaya nggak 2 kali datang, nah, cukup 1 kali saja, maka biasanya Buniken mengarahkan mahasiswa untuk bikin pengunjungannya itu 2 hari. Jadi yang 1 hari itu untuk supervisinya, yang 1 hari lagi untuk keskonnya. Jadi teman-teman sudah langsung jadi 1 kali kunjungan itu dapat dua, ya 2 kali pertemuan. Tuh, hitungannya gitu supaya tidak terlalu mahal di ongkos. Apalagi kalau yang harus luar pulau itu kan mahal di ongkos, gitu kan pesawatnya. Kayak Buni kan angkatan 2 itu mahasiswa Buni kan di Samarinda sama Balikpapan. Jadi Buni kan ya harus dibiayai berangkat dari Surabaya ke Balikpapan, nguji dulu di Balikpapan, terus kemudian pindah ke Samarinda jalan darat, terus nanti pulang balik ke Surabaya. Jadi transport dan akomodasi selama pendidikan di sana itu ditanggung oleh mahasiswa. Dan itu sudah kesepakatan, artinya teman-teman konsekuensinya seperti itu dan harus dipatuhi. Kalau misalnya nggak pengen begitu, ya maganglah di Surabaya. Yang angkatan 3 yang kemarin 90% magangnya di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nah, kalau seperti itu tidak ditanggung. Mahasiswa tidak perlu menanggung dosen. Gitu. Lalu ini jenis layanannya diperbolehkan ya, intinya adalah common problem behavior atau apa common problem normal bermasalah. Maksudnya, nah ini kewenangan psikolog umum tadi sudah ya melakukan mengatasi masalah psikologis atau gangguan yang berfokus pada kesejahteraan psikologis. Jadi melaksanakan terapi itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian assessment yang tidak boleh kan kayak MMPI itu nggak boleh. Terus RO itu juga tidak boleh ya. Kalau ruang lingkup spesialis ini ya gangguan yang sudah masuk di dalam DSM atau ICD dan PPDBJ
Kalau di pendidikan kayak anak berkebutuhan khusus itu tidak ditangani. Kemudian untuk tempat kerja yang tidak diperbolehkan adalah anak JAP, manajemen talenta, kemudian performance management itu PA itu juga tidak diboleh. Kemudian kalau yang komunitas itu mikro dan meso, ya. Kalau yang untuk umum, kalau yang komunitas sampai ke makro. Nah, evaluasinya teman-teman dari LP3U, kalau untuk yang semester 1 itu ada UTS dan UAS, ya. Kemudian kalau yang semester 2 dan semester 3 ada seminar kasus atau case conference, itu di tiap latar 1 kali. Tapi nanti ini akan diubah menjadi 2 kali, teman-teman. Karena kemarin banyakkan ketika kasus yang kedua, itu seringkali teman-teman tidak pernah bimbingan akhirnya. Ya, nanti akan diubah menjadi 2 kali. Nanti ditunggu saja SKI ya. Kemudian, nah yang berikutnya, jadi adalah ujian internal. Ujian internal ini kita menyebutnya ujian pra kompetensi 1 dan ujian pra kompetensi 2. Jadi kalau tiap semester teman-teman akan menempuh skor di tiap latar layanan. Kalau ujian internal, ujian pra kompetensi 1 itu di akhir semester 2 dan ujian pra kompetensi 2 itu di akhir semester 3. Dan di semester 3 itu tumpuk-tumpuk teman-teman. Teman-teman juga akan mengalami ujian kompetensi HIMSI sebentar, kok nggak ada ini. Ujian kompetensi itu kelewatan, tidak ketulis sama bukan. Ujian kompetensi HIMSI itu adalah yang terakhir teman-teman harus tempuh, dan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah UTBK atau berbasis komputer. Yang satu lagi lisan. Jadi teman-teman akan menghadapi ujian dari penguji dari HIMSI. Gitu. Nah, ini sistematika laporan kasus. Nanti teman-teman juga bisa klik di sini untuk mendapatkan format atau panduan yang lengkapnya untuk menulis laporan kasus. Ini format kasarnya saja, intinya ini, tapi di tiap latar nanti menyesuaikan. Gitu. Ini, nah selain teman itu magangnya, karena harus memenuhi 270 jam itu, ada kasus yang dilaporkan, yang 7 kasus tadi sifatnya wajib, lalu sisanya itu yang tidak dilaporkan, itu teman-teman bisa membuat laporan pendek seperti ini. Jadi panduannya ada di dari mana. Kira-kira demikian teman-teman. Apakah, ini sudah ada yang bertanya di chat. Oh, ke kamar mandi. Adira mau nanya. Baik, silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Ini diam bukan berarti shock ya. Nah, takutnya saya, teman-teman ini pada shock. Saya nggak meden-medeni, tapi saya berdasarkan pengalaman anak angkatan 1 itu. Makanya kenapa kemarin teman-teman diwawancara. Kemarin angkatan berapa? 3. Ada angkatan 3 itu yang bunyikan wawancara. Sebenarnya saya ragu, jujur saya ragu pada saat wawancara. Kenapa? Karena pengetahuan diagnostiknya jauh. Artinya apa? Jauh itu tidak paham, belas. Lupa, saking sudah lamanya dia lulus. Ya, dan itu membuat kami ragu. Kenapa? Karena full selama proses perkuliahan 1,5 semester ini, 1,5 tahun ini, teman-teman full psikodiagnostik. Kalau teman-teman tidak menguasai belas dan harus berangkat dari nol, itu jauh, susah. Apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu kepontal-pontal, bahasa Indonesianya apa ya? Harus larinya itu tidak karu-karuan gitu loh. Karena harus mengejar ketertinggalan itu. Nah, sebenarnya ragunya mungkin di situ. Tapi dia berhasil meyakinkan saya dan pewawancara yang satunya dengan keinginannya berkomitmen. Saya mau belajar, saya mau nanti akan pindah ke Surabaya untuk semester 1 itu. Kalau perlu nanti di magang pun saya juga akan di Surabaya. Saya akan banyak belajar, saya mengejar ketertinggalan saya dan kealpaan saya. Nah, dia berhasil meyakinkan saya. Ternyata keraguan saya terbukti. Komitmen itu hanya sekedar di mulut, tetapi tidak diiringi dengan kesungguhan. Sekarang dia keteteran. Semua temannya sudah selesai keskon.
sampai ke latar tempat kerja dan mau siap berpindah untuk latar kesehatan dan komunitas, dia belum sama sekali. Laporan juga belum, pra-nya juga belum. Nah, ketinggalannya jauh. Terus dia datang ke saya, bertanya, Bu, saya harus gimana mengejar ketinggalan? Saya cuma bilang, kamu saya terima karena kamu menjanjikan komitmen kepada saya dan saya percaya sama kamu. Makanya sekarang tidak ada lagi alasan. Kamu mau cari duit, mau cari apa, nggak bisa. Kamu harus tetap komitmen dengan apa yang sudah kamu janjikan ke saya. Saya tagih janjinya. Saya bilang gitu. Ya silakan dilanjutkan. Tidak usah berhenti, tidak bisa cuti, tidak bisa berhenti. Saya tahu kamu butuh uang. Saya tahu kamu bekerja. Saya tahu kamu harus bagi waktu. Tapi disitulah beratnya sekolah ini. Ya, profesi psikologi ini nggak bisa disambi, teman-teman. Hanya kemarin kenapa kemudian kami bertanya, kira-kira kalau kamu masuk kerja, kamu mau berhenti nggak? Kalau kamu punya kesibukan lain, kamu masih bisa membagi nggak? Nah, komitmen itu akan terbukti nanti saat kalian sudah menjalani perkuliahan. Saya nggak ngecap, saya nggak nakutin. Tetapi kebanyakan teman-teman yang masih membagi kehidupannya, itu akan keteteran. Karena tidak akan berhenti dengan tugas di semester 1. Semua numpuk-numpuk, banyak sekali tugasnya. Ya, setiap materi, bukan mata kuliah, tapi setiap materi. Misalnya, habis WAIS ada tugas, habis WISC ada tugas, habis 16 PF ada tugas, habis DISC ada tugas, habis ada tugas terus. Jadi tidak akan pernah berhenti. Dan itu diiringi dengan perkuliahan yang hampir setiap hari. Bukan hampir, setiap hari. Senin sampai Senin. Bukan Senin sampai Minggu, tapi Senin ke Senin. Di mana Jumat, Sabtu, dan Minggu teman-teman praktikum dari jam pagi sampai jam 5 sore. Malamnya masih harus dilanjut dengan materi perkuliahan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau cuman fisik itu sih ada obatnya, vitamin, tukang pijet, naik kesel, ya toh masih bisa. Tapi begitu mentalmu sudah down, kamu merasa nggak sanggup, kamu merasa sedih, kamu merasa nggak sejahtera menjalani ini, nggak bahagia menjalani perkuliahan, ya sudah, kami tidak bisa menolong. Jadi yang bisa nolong dirimu sendiri. Yang saya sering pesankan kepada mahasiswa adalah gini, kamu masuk ke sekolah ini tujuannya cuma satu, ingin mensejahterakan orang lain, bukan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mampu menguasai dirimu dan tidak mampu menangani persoalanmu sendiri, bagaimana kamu bisa membantu orang lain? Kembali tanyakan itu kepada diri. Ya, saya tahu setiap orang punya masalah. Saya tahu setiap orang punya beban hidup masing-masing. Tapi bukan berarti beban itu menjadi alasan kamu untuk mundur dari perkuliahan. Kalau kamu dari awal memang nggak sanggup, durungnya dijalani, ya mending mundur. Tapi kok sudah dijalani, jangan mundur. Karena itu ruginya besar sekali. Sudah keluar uang, tenaga, pikiran, bagi waktu. Kok kamu mundur? Hanya kamu merasa nggak sanggup. Nggak sanggup dari awal, nggak apa-apa. Kami malah lebih bahagia ya, dengan teman-teman yang mundur dari awal dibanding teman-teman yang mundur setengah. Karena itu buat lembaga juga nama jelek ya jadinya ya. Ya, itu. Begitu ya teman-teman. Monggo, ini Mas Ivan sudah angkat tangan. Jadi ada dua, kok satunya hilang. Silakan Mas Ivan. Iya. Satu siapa? Ya, monggo. Saya. Mas Ivan dulu. Tadi yang saya lihat Mas Ivan dulu. Bentar ya Mbak, Iya. Mbak Dwi. Monggo Mas Ivan. Selamat malam, Bu Niken. Suara saya terdengar, Bu? Malam. Kedengaran, jelas. Jadi, Bu Niken izin bertanya. Tadi Bu Niken kan menjelaskan untuk tempat layanan profesinya itu ada kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Untuk di bagian kesehatan, saya lihat ada salah satu pilihannya itu biro atau badan konseling mahasiswa. Untuk di pendidikan bisa di perguruan tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Bu di satu instansi kita magang di 2 unit yang berbeda? Misalnya di pendidikan kita di prodi psikologi, tapi untuk kesehatan kita di biro konselingnya di kampus tersebut, Bu. Jadi tetap satu instansi tapi di 2 unit yang berbeda, 2 atau 3 lah, Bu. Betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Boleh, Mas. Boleh. Jadi misalnya ya, bahkan begini, misalnya di sekolah ya, untuk pendidikan teman-teman misalnya di SMA gitu.
ya. Terus yang ditangani kalau untuk pendidikan itu siswa, bukan guru, tapi siswa, ya. Nah, SMA siswanya. Nah, terus untuk tempat kerja guru-gurunya, kan sekolah itu ada unit kerjanya. Nah, itu boleh. Nah, misalnya di sekolah itu punya biro konsultasi psikologinya. Terus kesehatannya, oh di situ juga boleh. Tapi catatannya adalah pastikan dulu di situ ada kasus. Ya, itu perlu dipastikan. Sudah masuk ke situ, tiba di situ nggak ada kasus, kasusnya cuma ada satu kasus individu. Pas di biro nggak ada yang konsultasi untuk kasus yang untuk kesehatan, ya nggak bisa. Karena lingkupnya kalau pendidikan tadi adalah untuk optimalisasi perkembangan, ya, dan belajar gitu ya, hasil belajar. Tapi kalau untuk kesehatan kan lingkupnya berbeda. Nah, kemudian latar kerja lingkupnya juga berbeda. Jadi harus dipastikan. Kemudian keragaman kasus itu juga perlu diperhatikan. Jangan di situ cuma bisa preventif semua. Wah, rugi kalian. Nanti pas HIMSI kena. Karena akan diperiksa. Di HIMSI itu keragaman kasusnya ada menjadi pertimbangan untuk nilai. Begitu, Mas Irfan, jawaban saya. Apakah cukup menjawab? Jadi Bu Niken terjawab. Terima Oh, kasih. eh, Monggo Mbak Dwi, Mbak Dwi Yunda. Iya, iya Bu. Perkenalkan saya Yunda dari Ponorogo ya Bu ya. Kemarin itu sempat Oh iya, ini, oh tadi saya sebut ya Ponorogo. iya, kemarin itu sempat datang ke Unpad Ya. untuk menemui Bu Raida. Bu, iya kemarin Mm-mm. sudah dijelaskan tentang LP3U-nya itu. Kalau misal saya ambilnya di Ponorogo itu kan memang tadi harus ada apa transportasi sama akomodasi kan akan saya tanggung gitu ya Bu ya. Nah, tapi itu tadi yang belum saya pahami itu yang supervisor eksternalnya itu apakah lembaganya itu harus punya apa psikolog atau yang Psikolog. alumni itu tadi loh Bu, gimana itu? Mm. Nggih. Ya, lembaganya diprioritaskan yang sudah ada psikolognya. Ya. Ya, kalau ternyata kemudian psikolognya di sana nggak ada, itu masih dimungkinkan untuk diberi psikolog dari UNTAD. Maksudnya, UNTAD akan menunjuk alumni yang mungkin rumahnya paling dekat di sana. Misalnya Omaya Magetan, psikolognya, alumni UNTAD, gitu kan, alumni Mapro misalnya gitu ya, sudah berpraktek 2 tahun. Nah, itu bisa membimbing Mbak Yunda, itu. Tapi kalau misalnya ternyata di sana nggak ada, nanti kami berikan dari Surabaya. Nah, bagaimana komunikasinya dan bagaimana supervisinya, silakan ditoto. Karena nanti pas Oh, eskon, itu pengujinya adalah pembimbing dan supervisor eksternal tadi. Dua-duanya oh. harus datang, gitu loh. Tapi Jadi itu nggak bisa salah satu dalam. oh, enggak. Tapi kalau yang supervisor eksternalnya itu maksudnya ketika saya magang beberapa minggunya itu beliau harus ada dengan saya atau gimana Bu? Ya, Teknisnya nanti. diatur saja. Diatur, jadi mbaknya magang. Nanti selesai, Mm-mm. kalau sudah misalnya pas identifikasi, terus butuh konsultasi. Nah, ngomong sama psikolog eksternalnya dulu, sama si pembimbing juga ngomong. Nanti itu ngomongnya terserah. Kalau misalnya dianya mau harus datang ke sana, Mbak Linda mau datangkan dia, ya monggo. Tapi kalau dosen mungkin tidak ya, tapi bisa dengan Zoom. Misalnya begitu. Nanti kemudian kalau kemudian Mbak Anu melaksanakan asesmennya, rancang, dibicarakan lagi, dibimbingkan lagi. Begitu seterusnya. Oh, gitu. Oh, jadi Mm-mm. tidak mendampingi full ketika Oh magang di tidak, sini. Oh iya, tidak mendampingi full, tidak. Tapi iya. tempo-tempo teman-teman membutuhkan untuk konsultasi, bukan membutuhkan ya, pokoknya diatur saja lah harus ketemu. Artinya gini loh, nak, namanya teman-teman itu belajar, kan serba tidak tahu ya. Kayak kita masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap, terus harus cari kursi misalnya di ruangan itu. Kan meraba-raba. Lah supaya teman-teman itu tidak nabrak barang yang lain, kan teman-teman perlu bertanya yang punya ruangan itu. Kursinya di sebelah mana? Kan gitu. Nah, jadi teman-teman jalan. Jadi mereka berdua, pembimbing maupun supervisor ini akan menjadi guidance-nya teman-teman gitu loh. Untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi assessment maupun intervensi. Gitu kira-kira. Oke. Oh ya, itu yang
pertanyaan pertama ya Bu. Terus yang kedua itu kalau yang tadi LP3U-nya latar kesehatan itu kan bisa di biro Bu ya. Nah itu kalau misal magang di biro apa yang tempat saya kerja itu apakah boleh Bu? Tidak, Oh tidak langsung boleh. saya jawab. Jadi, teman-teman tidak diperbolehkan menggunakan biro tempat teman-teman bekerja. Karena itu namanya kerja di hubungan majemuk. Oh gitu. Oke oke. Ya, betul. Gitu ya, Mbak. Oke, Iya. baik. Siap Bu. Ada lagi, Mbak Yunda? Saya Sampun? tadi Bu. Sudah Ya, sudah. sebentar. Oke, Mbak Yunda sampun. Oke, Mbak Widya. Ya. Wida, Nggih, Mbak Wida. nggih, Monggo. nggih. Terima kasih Bu Niken atas kesempatannya. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Mas Ivan tadi, cuma ada kelanjutan pertanyaannya gitu. Ketika satu biro atau universitas kita beli magang di situ, itu kan terkait dengan supervisornya gitu kan. Kalau yang psikolog yang lulusan dulu itu kan ada yang kayak umum gitu, habis S1 terus kayak kursus 8 bulan gitu, itu masih umum gitu. Nah, kalau yang lulusan setelahnya itu kan ada yang gelarnya MC psikolog itu kan sudah psikolog bio, psikolog klinis gitu. Nah, apakah ketika kemudian satu kampus itu atau satu biro itu uh, kita pakai untuk 3 latar misalnya atau 2 latar gitu, berarti untuk supervisornya kita pakai apakah boleh yang psikolog yang itu atau psikolog yang sesuai dengan kompetensinya, gitu demikian. Sebaiknya berbeda. Karena nanti itu mereka kan apa ya, penguasaannya itu berbeda gitu Mbak. Jadi harapannya gitu. Mbak Wida di tiap latar dibimbing oleh supervisor eksternal yang berbeda. Dan akan lebih bagus lagi kalau yang memang dia menguasai latar tersebut. Contoh misalnya gini, ada psikolog, mungkin dia klinis gitu ya, psikolog klinis. Tapi pekerjaan dia sehari-hari itu juga menangani di perusahaan misalnya. Nah, berarti dia punya pengalaman kan berkaitan dengan tempat kerja. Maka boleh teman-teman menggunakan psikolog tersebut untuk tempat kerja. Meskipun dia aslinya psikolog klinis. Gitu. Sebaliknya, mungkin ada psikolog pendidikan, tetapi dia banyak juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, mungkin dia punya kewenangan yang bukan kewenangan, maksudnya pengetahuan yang cukup karena pengalaman dia, gitu, pengalaman dia. Maka boleh teman-teman menjadikan yang bersangkutan untuk membimbing di kesehatan. Gitu. Begitu, Mbak Wida, kira-kira. Terima kasih banyak, Bu Niken. Sami-sami. Ada lagi? Jadi teman-teman mikirnya kok malah yang magangnya ya, kok nggak mikir nanti matrikulasinya yang dekat sudah di depan mata. Teman-teman nggak tanya, matrikulasinya mulai kapan, Bu? Nggak ada yang tanya. Sudah tahu Udah ya berarti? di-share, Bu. Oh, sudah Jadwalnya di-share. udah di-share, Bu. Ya, mulai kapan? Saya Tanggal tanya. 11, Bu. Iya, Tanggal 11. tanggal 11 sudah mulai matrikulasi. Jadi teman-teman yang luar kota mohon menyiapkan diri karena di jadwal itu sudah jelas ya mana yang harus hadir, yang offline itu harus hadir. Yang online teman-teman di kos-kosan boleh, di kafe boleh, terserah. Yang penting mengikuti, gitu ya. Terus kemudian nanti jadwal perkuliahan ini sudah hampir finish. Tadi Bu Niken masih ngecek materinya. Takutnya itu ada yang ketinggalan karena saking banyaknya ya. Takutnya Bu Niken kan ketinggalan. Jadi tadi masih pengecekan terakhir. Nanti kalau sudah jadi, insya Allah minggu depan itu sudah bisa dibuat. Nanti disajikannya biasanya Mbak Praida itu menyajikannya per minggu. Tapi tidak tahu nanti kalau ready bisa disajikan dalam setiap bulan ya lebih enak gitu ya. Nanti kalaupun ada perubahan juga gampang. Dan teman-teman jangan menyamakan dengan S1 nggih. Nanti kalau S1 itu kan jadwalnya pasti ya, maksudnya materi ini setiap Senin gitu ya. Mata kuliah ini tiap Selasa. Enggak, ini nanti enggak akan begitu. Dan bisa saja dosen itu kemudian berhalangan karena sesuatu dan lain hal sehingga akan diganti. Jadi bukan kemudian hilang kayak di S1 kan nggak masuk ya sudah gitu kan, ganti tugas gitu. Enggak, ini tetap akan ada pertemuan, terutama yang praktikum. Jadi teman-teman jangan kaget. Kita ada dosen LB-nya gitu ya, ada Pak Aji itu dari Polda, kemudian Bu Astrid Wiratna, teman-teman mungkin ada yang mengenal beliau, itu psikolog yang senior banget gitu ya. Lalu ada Bu
MG Adianti itu dari UGM, sekarang nggak di UGM, sekarang dia sudah pensiun dari UGM. Universitasnya apa ya? Saya lupa. Nah, itu di Jawa Tengah juga kalau tidak salah. Nah, beliau HIMSI ya, HIMSI. Terus kemudian ada Bu Anril itu sebenarnya dosen kita juga sih. Ada satu Bu Presi, kemudian ada Bu Catur. Catur itu alumni, Catur alumni Mapro kita. Siapa lagi? Pak Salis, kalau tidak salah itu dari dulu dekannya UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ada beberapa dosen dari luar, tapi sebagian besar adalah dosen dari kita sendiri. Itu matrikulasi dan perkuliahan nanti, seperti itu. Yang jelas kita itu kejar supaya sampai dengan UTS atau jadwal UTS atau jadwal setelah UTS minggu pertama itu masih menggunakan lab untuk praktikum. Tapi sesudahnya mungkin sebagian kecilnya tidak menggunakan lab karena akan digunakan oleh S1. Jadi kalau di Untak itu S1 itu setelah UTS baru praktikum. Jadi mereka baru masuk lab di setelah UTS. Jadi kalau teman-teman nanti jangan kaget kalau Jumat Sabtu Minggu itu sangat padat karena harus hadir, siangnya harus hadir di kampus untuk praktikum dan malamnya harus kuliah gitu untuk online-nya. Begitu. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Iwas tak woco tiba izin kamar mandi, izin ke belakang. By the way, anyway, Baswe. Nah, saya karena koordinator, jadi kalau teman-teman galau dengan informasi-informasi yang katanya cutting, nah anak-anak sekarang itu soalnya sangat percaya sama cutting dibanding dosennya. Saya melarang keras, ya. Mending tanya langsung sama Bu Niken. HP ku hidup 24 jam. Eh, apa ya, sepanjang kalian sopan untuk menanyakan ya pasti tak jawab. Insya Allah, kalaupun misalnya aku gak langsung jawab, kemungkinan saya lagi rapat, atau kemungkinan saya sudah tidur, atau kemungkinan saya lagi ada kerjaan lain gitu ya, yang harus saya kerjakan dengan segera, sehingga nggak sempat jawab. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab dengan segera lah istilahnya ya, informasi-informasi yang kalian butuhkan. Kalau saya nggak bisa jawab, misalnya ada yang hal sifatnya administratif, mungkin lebih bisa dijawab oleh Mbak Raida, nanti bisa Mbak Raida yang jawab, gitu ya. Terus kemudian kalau saya sampai besoknya belum jawab, nah itu kemungkinan WA-mu ketumpuan. Nah, jadi saya nggak iso golei gitu ya. Jadi coba diping lagi atau ditanya, Bu, kemarin saya sudah bertanya belum dijawab sama Bu Niken, gituin aja, nggak apa-apa. Nanti Bu Niken akan berusaha untuk menjawab. Ya, kalau sempat ke kampus mau kadang-kadang saya susah jawab neranginnya lewat tulisan ya, sehingga biasanya saya pakai voice note. Kalau misalnya susah juga, saya akan telepon gitu ya. Dengan kalian pengen telepon langsung angkat ya. Terus kemudian kalau enggak ya saya bilang ke kampus saja Mbak besok jam sekian. Nah, tolong juga bisa segera ke kampus. Karena kadang susah ya nulis panjang dowo jelasinnya itu kan susah ya, jadi akhirnya saya lebih suka ngomong langsung tapi ya itu tadi pokoknya bukan berarti nggak boleh ke kakak kelas, bukan, tetapi seringkali kalian itu kebingungan tapi nggak berani tanya sama dosen atau pembimbing atau saya gitu ya, sehingga lebih percaya pada kakak kelas padahal terus kemudian tersesat. Dan nek wis tersesatnya jauh itu loh, saya nggak bisa bantu balik nanti. Susah kalian. Dan rugi waktu, rugi tenaga juga, karena salah. Gitu ya. Dan setiap informasi yang penting pasti akan diinformasikan di grup. Nanti saya akan masuk di grup juga, gitu ya, grupnya kalian. Karena ini jumlahnya cukup banyak, lab itu tidak bisa kalau satu kelas. Jadi nanti akan ada dipecah menjadi 2 kelas. Tunggu saja, itu setelah matrikulasi sih. Kalau sepanjang matrikulasi masih satu kelas, tapi nggak tahu nanti eh, pembagiannya apakah pada saat matrikulasi karena ada beberapa yang menggunakan lab ya itu. Nanti saya informasikan segera lah. Pokoknya sebelum masuk lab yang harus dibagi 2 itu nanti ada informasi. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Siapakah? Fikri Ansyah. Mana juga sebentar belum ketemu wajahnya. Mas Fikri. Ya, selamat malam, Ibu. Oke. Ya, malam. Eh,
Izin bertanya ya Bu, mengenai kan Mm-mm, kemarin sudah dibagikan jadwal itu di grup dalam bentuk mm-mm, Excel kan. Nah di mm-mm, hari terakhir itu kan ada tentang tes psikodiagnostik. Nah itu untuk gambaran mm-mm. besarnya seperti apa ya Bu pelaksanaannya? Ya Apakah yang kita yang ya online Mas, nanti pelaksanaannya online. Jadi itu tes speed test. Ya, ada berbatas waktu maksudnya. Nah, itu sepanjang teman-teman belajar tentang psikodiagnostik yang sudah diajarkan dan pengetahuan umum psikodiagnostik yang sebelum-sebelumnya pernah dipelajari di S1 itu akan keluar di situ. oh begitu? Itu. Berarti nggak ada praktek, misalnya kayak tes prakteknya seperti itu Pak, gimana? Cuman hanya full teori aja di ujiannya. Eh, untuk matrikulasi itu kan sudah saya jelaskan tadi, Mas. Untuk matrikulasi teman-teman akan dapat mulai teori awal sampai kemudian administrasi, penyajian dan scoring. Berarti Itu di hari terakhir untuk itu matrikulasi. yang diujiankan itu hanya, misalnya tesnya seperti apa sih Bu, gambaran, mohon maaf. Ya, tesnya tes psikodiagnostik, ya pengetahuan Oh, psikodiagnostik. hanya pengetahuan aja berarti. Pengetahuan psikodiagnostik bukan misalnya teman-teman ditanya, disuruh nyajikan ada alatnya enggak. Oh, Kan gitu. online. Oh ya baik Bu. Iya, kan online. Jadi pilihan model apa namanya? Multiple choice ya? Multiple choice. Ya baik, terima kasih ya Ibu. Oke. Ada lagi? Sampun? Sampun. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu overview tentang pendidikan profesi psikologi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat yang sudah diterima, jumlahnya 66 orang. Saya harap ini kereta yang ditumpangin 66 orang ini berangkat dari stasiun yang sama, akan berhenti untuk eh, mungkin beli jajan, beli minum, lihat sedikit pemandangan, mau yang ada merokok ya berhenti sebentar, tarik nafasnya di stasiun-stasiun kecil, itu kita tetap berpenumpang 66. Tidak ada yang ketinggalan kereta sampai ke tujuan nanti juga 66. Sehingga di sini memang kuliah itu individual, ya, tetapi bukan berarti temannya ditinggal. Kalau masih bisa dibantu, didorong, ditarik, diapain lagi, didik-idik biar jalan gitu ya, ya lakukan. Tapi kalau semua sudah dilakukan kok temennya tetap mager, ya sudah, mari kita tinggal saja daripada kamu juga ikut ketinggalan. Gitu ya. Dan sekali lagi, semua informasi yang benar adalah yang berpusat dari saya atau Prodi. Ya, saya Budekan, Pak Andi, Mbak Raida, dan Mas Ali. Gitu ya. Ah, teman-teman memang butuh mental sekuat baja dan tubuh sekuat Superman atau Iron Man gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian ya manusia itu boleh tumbang ya, tetapi hebatnya orang psikologi adalah ketika kita berada di posisi bawah, kita mampu membangkitkan diri sendiri, semangat ini untuk eh, apa namanya, bangkit kembali dan berlari kembali. Patah itu bagian dari manusia, sedih bagian dari manusia, kecewa bagian dari manusia, tapi bukan berarti kemudian berhenti dan tidak melanjutkan hidup. Dan kalau sudah seperti itu nanti nggak disebut manusia lagi. Ya, oke, teman-teman, semoga semangat. Nanti untuk kelas dan lain sebagainya diinformasikan kemudian, ya, karena saya belum bisa menjawab hari ini. Besok saya koordinasi dulu apakah sejak matrikulasi sudah dipisah kelas atau nanti pada saat selesai matrikulasi baru pisah kelasnya setelah ujian, gitu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Sekali lagi kita bertemu lagi nanti di hari-hari di matrikulasi itu ada yang Bundikan masuk kelas, nanti ada 2
materi yang Bu Niken pegang kalau tidak salah. Nanti kita ketemu. Saya akhirin dulu ya. Mohon izin. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Niken. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Niken.